Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 29 Desember atau sekitar 63 hari lagi kita akan menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di sana. Ini kita akan sama-sama membahas Quran dan hadis tentang tasawuf terhadap tasawufnya umat Islam kepada Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan sholat subuh kita berjamaah diterima Subhanahu wa taala. Begitu mari kita simak paparan kita Ustaz tentang tasawufnya umat Islam kepada Yahudi dan Nasrani. Mangga Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadarusan kita pada subuh ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti Regensi, Cipamokolan, Riung, Bandung, pertanggal 27 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Kita tengah berada di penghujung bulan Jumadil Akhir. Panginditan tadarusan urang beranjak dari Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 138. Al-A'raf artinya benteng-benteng yang tinggi. Nanti di akhirat ada suatu tempat antara surga dan neraka yang disebut Al-A'raf, benteng-benteng yang luhur. Di sana transit Ashabul A'raf, para penghuni Al-A'raf. Siapa mereka? Mereka adalah yang timbangan amal baik dan buruknya berbanding atau seimbang. Sementara waktu ditempatkan Allah di Al-A'raf, makanya suratnya namanya surat Al-A'raf. Mereka yang timbangan amal baik dan buruknya ketika ditimbang di mizan berbanding antara amal baik dan buruknya. Sementara mereka transit di Al-A'raf, disebut Ashabul A'raf dalam Quran surat Al-A'raf tadi. Tapi pada akhirnya mereka masuk juga ke dalam surga. Hanya sementara waktu mereka transit dulu di Al-A'raf. Surat 7 ayat 138. Surat 7 ayat 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajawazna bi bani Israilal bahra fa'atau ala qaumin yakufuna ala
Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Ya, silakan Pak DKM artinya. Surah 7 Al-A'raf ayat 138. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu bagian utara dari Laut Merah ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala. Mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh." Iya. Jadi Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW ketika berdomisili di kota Mekah. Dulu, tatkala Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel diselamatkan Allah menyeberangi Laut Merah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa disuruh Allah memukulkan tongkatnya ke laut, maka terbelah laut menjadi jalan tol. Sesampainya di seberang lautan sana, Fir'aun masih menyusul dan bala tentaranya. Kemudian dipertautkan kembali air laut itu dan Fir'aun tenggelam di sana. Begitupun bala tentaranya. Peristiwa itu terjadi di bulan Muharram, tanggalnya 10. Tercatat dalam hadis sahih peristiwa dimenangkannya Musa dan Harun serta Bani Israel dan ditenggelamkannya Fir'aun dan tentaranya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Setibanya di seberang lautan, Musa, Harun dan Bani Israel bertemu dengan satu kaum, yang mana kaum itu sedang beriktikaf Sidakep Sinuku Tunggal Mujasmedi di hadapan Tuhan-Tuhan berhala mereka. Jadi artinya kaum di seberang Laut Merah itu belum terjamah oleh dakwah dan tabligh Nabi Musa, karena jauh di sana di seberang lautan. Fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamillahum. Musa bertemu dengan satu kaum yang sedang beriktikaf dengan hikmat, dengan khusyuk. Istilah Sunda Masjidah Sinuku Tunggal Mujasmedi di hadapan berhala-berhala mereka. Melihat hal itu, Bani Israel meminta kepada Musa. Qalu, Bani Israel berkata, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Kata Bani Israel yang sudah ditempa sekian tahun oleh Nabi Musa dan mau menyeberangi Laut Merah, itu luar biasa kan? Karakter jahiliyahnya muncul kembali. Selama ini kan kami, kata Bani Israel, menyembah Allahnya yang abstrak. Tolonglah dibuatkan satu saja Tuhan untuk kami lebih khusyuk dalam mengabdikan diri kepadanya. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kami mah satu aja Tuhannya. Tolong dikonkretkan. Kata Nabi Musa, jika demikian kamu balik lagi ke zaman jahiliyah. Qala innakum qaumun tajhalun. Jika demikian kamu kembali kepada kebodohan. Ayat ini difirmankan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul mulia kita di Mekah. Jadi Rasul baru tahunya itu setelah surat 7 138 turun. Sekembalinya Rasul dari perang Hunain,
ada peperangan dalam Islam itu yang namanya perang Hunain. Rasul dengan para sahabatnya melewati satu kaum. Sepulang dari perang Hunain, di tengah perjalanan Rasul bertemu dengan satu kaum yang sedang menggantung-gantungkan senjatanya pada dahan dan ranting pohon yang besar. Yuqalu lahu dzatu anwat. Yang disebut pohon itu dzatu anwat. Bukan beringin sih, tapi pohonnya besar, daunnya rindang. Kaum itu sedang menggantung-gantungkan senjatanya, tombak, pedang, panah, pada dahan dan pohon ranting itu. Mereka bertabaruk, ngalap berkah dari pohon keramat agar senjata-senjata mereka bertuah, atau istilahnya sakti mandraguna. Kemudian ada para sahabat yang baru kemarin masuk Islam. Masuk Islamnya baru kemarin, tapi terpanggil untuk ikut jihad fisabilillah pada perang Hunain. Tidak semua sahabat. Dalam bahasa hadisnya, nahnu hudatsa'u fil Islam. Kami adalah orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ij'al lana dzatu anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita pun punya dzatu anwat untuk menggantung-gantungkan senjata kita supaya bertuah dan sakti mandraguna sebagaimana mereka mempunyai dzatu anwat. Mendengar permintaan orang-orang yang baru masuk Islamnya kemarin sore, Rasul mensitir surat 718 tadi. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnami lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Permintaan kalian ini sama seperti permintaan Bani Israil kepada Musa, katanya. Kalau Bani Israil nggak wajar karena sudah ditempa oleh Musa bertahun-tahun. Kalau orang-orang yang mu'alaf baru kemarin sore masuk Islam, ikut perang Hunain, wajar. Karakter jahiliyahnya muncul lagi, wajarlah. Kemudian setelah itu Rasul mensitir surat 7138, lalu muncullah sebuah hadis. Kalau ayat Quran turun sebutnya asbabun nuzul, yang melatar belakangi diturunkannya satu surat atau ayat Quran, itu asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud, yang melatar belakangi diturunkannya sabda Nabi, ada peristiwa apa gitu. Atau istilah lainnya bukan asbabul wurud tapi sababu qaulil hadis, sebab adanya sabda Rasul. Setelah Rasul mensitir surat 718 di perjalanan pulang ke Madinah dari perang Hunain, lalu Rasul bersabda, hadisnya ada pada Bukhari, Pak. Nomor hadisnya 1507. Jadi yang melatar belakangi turunnya hadis riwayat Bukhari nomor 1507 dilatar belakangi oleh sahabat-sahabat yang baru kemarin sore masuk Islam meminta kepada Rasul supaya kita pun punya dzatu anwat, pohon besar yang rindang daunnya, supaya dapat menggantung-gantungkan senjata. Tabaruk namanya, ngalap berkah kepada pohon keramat. Jadi ada benda yang ngalap berkah ke sana, ada tempat atau benda yang orang-orang itu tabaruk ngalap berkah ke tempat itu. Silahkan Pak, Bukhari nomor 1507. Hadis Bukhari 1507 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti sunnah tradisi orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, biarpun mereka memasuki lubang dam sebangsa biawak.
kamu juga akan memasukinya. Kami berkata, hai Rasulullah, orang Yahudi dan Nasranikah? Nabi SAW bersabda, siapa lagi? Turun hadis ini, kata Rasulullah, tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku juhradabin la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al yahudu wa nasara, qala faman. Artinya, nanti kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang mendengar hadis itu dari Rasulullah, yang mengikuti perang Hunain, nanti umat Islam akan mengikuti tradisi tata cara orang-orang sebelum mereka. Cara mengikutinya itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Yang dimaksud perlahan tapi pasti. Umat Islam nanti, kata Rasul, akan culametan, kabitaan, gegeran latah kepada kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelumnya, orang-orang yang non-muslim. Para sahabat ketika bertanya, ya Rasulullah, tata cara yang akan diikuti umat Islam itu tradisi orang-orang Yahudi dan Nasranikah? Rasul menjawab, faman, sadai lamun lain si eta. Terbukti kan? Kalau orang-orang Nasrani mempunyai hari Natal yang dinisbatkan tanggal 25 Desember, padahal bukan itu, sekitar bulan Juli atau Agustus, tapi ketok palunya diperhatikan, sudah 25 Desember aja supaya seragam. Hari kelahiran Yesus Kristus. Kita juga punya kok hari kelahiran Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal. Itu mengikuti tata cara orang Nasrani. Nasrani Natal 20 Desember. Kita juga punya kok hari kelahiran Nabi Muhammad, Muludan. Nah, itu mengikuti tandanya. Orang-orang Nasrani suka mengulang tahunkan. Sama Islam juga. Boga budak tilu diulang tahun kan. Muka opat kaburu ngaji ngarti teh diulang tahun kan. Da ulang tahun mah ajaran Nasrani yang diikuti oleh umat Islam. Ieu mah ustaz lain ulang tahun, abi mah syukuran. Kemasannya syukuran, aktingnya ulang tahun itu. Jadi diikuti tata cara tradisi orang-orang non muslim itu, Nasrani. Ada ulang tahun kelahiran, ada ulang tahun kematian, ada ulang tahun pernikahan, ya kan? Hari lahir diulang tahunkan. Kematian ada haul, 1 tahun kematian. Pernikahan ada ulang tahunnya. Ibu pernikahannya ulang tahun perak, perunggu, emas atau besi? Kuningan. Diikuti. Kemudian orang-orang Nasrani itu ada hari kasih sayang yang disebut Valentine Day. Ikut-ikutan umat Islam, saling tukar kado. Ketika saya ngajar dulu, sekarang sudah pensiun, teman-teman guru itu saling tukar kado. Saya bilang, ngapain ini tukar-tukaran kado? Kan Ustaz nggak tahu, sekarang itu Valentine Day. Jadi lauk buruk milu mijah. Orang Nasrani, Yahudi punya tahun baru Masehi. Kita juga punya kok tahun baru Muharram tuh. Tahun baru Masehi disambutnya dengan gebiar. Kita juga ada tahun baru Islam Muharram, itu ngikuti namanya. Anak-anak di madrasah keliling kampung bawa obor. Itu ciri orang Majusi, api itu. Kalau umat Islam menunggu jam 00.00 jam 12 tengah malam tiup trompet, itu Yahudi itu. Kita nggak sadar. Kalau kita masih di rumah nonton TV, melihat gebiarnya malam tahun baru Masehi, anak-anak remaja turun ke jalan pulang subuh, itu namanya mengikuti tata cara tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Tidak terasa kan? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya perlahan tapi pasti. Apalagi acara-acara mereka diikuti oleh umat Islam. Kita juga punya tahun baru Islam ke Muharram deh, sebagaimana tahun baru Masehi. Satu lagi Pak hadisnya Bukhari nomor 1968. Bukhari memuat hadis ini 3 hadis. Kita baru jelang 2 hadis ya. Bukhari 1968. Silakan. Narasumbernya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Silakan, Pak. 1968 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti perjalanan orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk lubang biawak, niscaya kamu mengikuti mereka. Kami bertanya, ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani? Jawab Nabi, siapa lagi? Rasul bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujratabin la dakhaltumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aman. Nanti kata Rasul, umat Islam akan culametan, kabitaan, gegeran, latah, suka mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu yang non-muslim. Cara mengikutinya itu sejengkal demi sejengkal, sesikut demi sesikut, sampai-sampai kalau mereka mengajak masuk ke lubang dob sebangsa biawak, nuturkeun asup. Sahabat ketika itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, tata cara yang diikuti umat Islam di belakang hari itu apakah tata cara orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasul, sahadailah mulain manehna gitu. Anak 1 sampai 3 diulang tahunkan, baru ngaji tahu, ulang tahun itu bukan ajaran Islam. Teh diulang tahunkeun budak kaopat mah gering budakna. Geus kagak ustad diulang tahunkeun bae. Ada partai-partai Islam, PKS, Milad PKS, Milad PBB, Milad PKB. Milad itu ulang tahun namanya. Benar kan ngikuti? Kendatipun para dai awong-awongan di mimbar tidak akan dapat tertahan. Rasul sudah mensinyalir 15 abad yang lampau. Coba malam tahun baru kita tidak keluar rumah, nonton TV jam 12 Singapura waktu setempat, WITA, WIB, kemudian niup trompet. Rumah saya di Antapani. 10 tahun yang lalu rumah saya diketuk orang setengah 12 malam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tamu tengah putih. Saya buka, ternyata Pak RT. Saya suruh masuk, ada apa Pak RT di malam-malam? Ustaz disuunkeun karena Allah na bae, engke ngadoa jam 12 penting gitu. Bahasanya bagus, disuunkeun karena Allah na. Terus saya jawab, punten Pak RT, itu kebiasaan lama saya waktu Kristen. Sekarang sudah saya tinggalkan. Punten sanes abi alim ngadoa, punten marah Pak RT. Bendu si Ustad mah dipentaan sungeun karena Allah nanti berarti tah ngadoa jam 12 petik pada malam tahun baru. Aing ngadoa mah sae. Atau minimalnya kita babakaran jagong. Kan jagong halal Pak. Di malam tahun baru ngabakar jagong. Nah atuh teh malam ayeuna atuh. Ada kaitannya dengan malam tahun baru. Hikmahnya tukang dagang jagong payu, tukang dagang tarompet payu. Saya pulang ngaji dari Cimahi pada malam tahun baru karena jadwal saja, bukan karena ngaji pada malam tahun baru. Jadwal saya bertepatan dengan malam tahun baru.
Pulangnya diantar sama Pak DKM. Dari sana pulang setengah 11 malam. Di jalan Pak DKM ngomong, Ustadz, puntennya abdi bade meser tarompet. Loh, kenapa Bapak ngomong ke saya? Uang Bapak terserah. Iya cenah pun incu pesen tarompet. Kanggo wengi ke ditiup. Tulangkung Bapak kita harus Bapak. Ai balik injuna geus hees. Ditiup ku akina. Trompet itu Yahudi itu. Mercon, kembang api itu Majusi. Di kampung nyuk trompet itu malam tahun baru hingar-bingar dulu di Cikajang, di Antapani. Sekarang sudah ngaji mereka tahu. Ngampar sama nyian tumpeng ibu-ibuna. Dijita aku Pak RT. Pak RT ini datang ke rumah saya. Ustaz disuunkeun karena Allah ngadoa ayeuna teh malam tahun baru. Punten je teh Bapak, eta mah kabiasaan awit baheula ayeuna teh dikantunkeun ku abdi. Punten pisan Pak RT. Bandu artinya. Pulang sambil gerutu gitu. Ulangi Pak, hadis yang keduanya 1968. Ulangi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti perjalanan orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk lubang biawak, niscaya kamu mengikuti mereka. Kami bertanya, ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasranikah? Jawab Nabi, siapa lagi? Ini namanya tasyabuh. Di hadis lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah melaknat orang yang menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Menyerupai itu hukumnya haram. Anak-anak remaja putra dan putri malam tahun baru itu keluar rumah, ke jalan pulang subuh. Jadi memperingati tahun baru Masehi. Wajarlah masih nonoman orang ngeskolot di imah bae, lalajo TV. Kalau di Riung Bandung ada hingar-bingar trompet nggak? Nggak ya? Di sini udah nggak ada. Udah nggak ada. Dulu mah ramai itu. Hikmahnya tukang trompet payu. Kalau babakaran masih ada Pak Ustaz. Ya, babakaran itu jagung atau apapun halal. Tapi kaitannya dengan malam tahun baru itu jadi masalah. Oleh karenanya inisiatif para kiai malam tahun baru itu disentralisir di Pusdai dengan istilah mabit. Mabit itu nginep di masjid. Sholat tahajud, ada ceramah malamnya, muhasabah diri karena pergantian tahun Masehi. Inisiatif para ulama ini ada sorotan lagi, menghilangkan tradisi lama, memunculkan tradisi baru. Ya saya baik disentralisir di masjid supaya ulah-urakan di jalan raya. Sinang ngarinap sapeting etamah malam tahun baru di masjid. Sisi baiknya itu. Sisi tidak baiknya memunculkan satu bid'ah yang baru. Jadi kontroversinya di sana. Sok aya malam tahun baru teh mabit nginap di masjid-masjid di Salman, Mujahidin, Pusdai. Itu inisiatif para ulama di Majelis Ulama Indonesia. Mabit, kalau mabit haji mah di Mina 2 hari atau 3 hari, ini mah mabit di Pusdai pada malam tahun baru. Itu ya. Satu lagi Bapak hadisnya 1967 Bukhari. Tanda kiamat sudah dekat, umat Islam akan mengikuti tata cara orang-orang non muslim. Itu ciri kiamat sudah dekat. 1967. Silakan. 1967. Belum Pak Kingin tulis 1967 tidak ada. Ya silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
belum akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak umat beberapa abad sebelumnya. Jadi ciri kiamat tandanya umat Islam gue culametan, kabitaan, gegeran latah mengikuti tata cara orang-orang non muslim, itu ciri kiamat. Terus sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, mengikuti orang Persia dan Romawi? Jawab beliau, siapa lagi orangnya selain itu? Waktu itu adik kuasa itu Romawi dan Persia. Belum akan terjadi kiamat sehingga umat Islam akan mengikuti tradisi orang-orang sebelumnya, tradisi Romawi dan Persia. Sejengkal demi sejengkal, sikut demi sikut. Itu ciri kiamat. Jadi orang-orang yang ubiat itu dia sedang melakukan ciri-ciri kiamat kecil. Ciri-ciri kiamat itu dibagi dua. Ada ciri-ciri kecil kiamat, ada ciri-ciri besar kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat semuanya sudah nampak dan berulang. Di antaranya pasar berdekatan. Di sini Indomaret, di depannya Alfamart loh. Di samping. Iya, itu ciri kiamat dalam hadis. Kemudian dalam hadis yang lain, ciri-ciri kecil kiamat itu berlomba-lomba dalam membangun masjid, tapi isinya sepi. Kalau dulu ada masjid yang diserbu oleh orang-orang, masjid di mana? Kalau di Jogja itu ada masjid ya? Iya. Kalau sebelum itu ada masjid lagi yang dipanitiakan orang berkunjung ke masjid itu. Padahal menurut hadis tidak boleh menyengaja mendatangi masjid kecuali 3 masjid. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa. Selain dari 3 masjid itu dilarang menyengaja dipanitiakan abur-aburan datang ke masjid. Masjid Al-Jabar, Piknik. iya, itu ada larangan, hadisnya di Bukhari ada. La tasyudul rihal illa fi salasatil masajid. Tidak boleh mengadakan kunjungan dengan sengaja dipanitiakan untuk mengunjungi masjid-masjid, kecuali 3 masjid boleh. Untuk umroh dan haji, Haram, Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadisnya nata itu di Bukhari ada. Dipanitiakan kan? Pakai bus ke Masjid Demak namanya. Atau sebelum masjid yang di Jogja itu masjid apa dulu? Masjid Ijo atau apa? Dia Al-Masri di Bekasi. Ya. Ubah Mas. Iya, iya. La tasyuddur rihal illa fi salasatil masajid. Tidak boleh mengajakkan kunjungan dengan sengaja kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ulangi Pak hadisnya 1967. Salah satu tanda-tanda kecil kiamat ya belum akan terjadi. Akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak umat beberapa abad sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, mengikuti orang Persia dan Romawi? Beliau menjawab, siapa lagi orangnya selain itu? Iya. Jadi Bukhari memuat 3 hadis ini, dan para imam hadisin lainnya sama memuat. Cuman kita mendahulukan hadis Bukhari. Lihat hadis Bukhari masih pakai belum ada ini. Nomor 1682. 1682. Nanti akan datang satu masa di mana laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Di TV ayanu bebencongan, itu dilaknat Rasul. Maksudnya sih menghibur orang. Padahal dia pria sebenarnya. Kayak si Tesi, kayak siapa aja lah pemain itu di TV. Bebencongan, wawadaman. Sekarang ada Ustaz. Ustaz siapa? Yang ceramah pakaiannya bencong. Silakan baca hadisnya Bukhari nomor 1682.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW mengutuk laki-laki yang berpakaian seperti wanita dan wanita berpakaian seperti laki-laki. Iya. Al-musabbihina minar rijali binisa wal musabbihina minan nisa birijal. Laki-laki memakai pakaian seperti perempuan, atau walaupun maksudnya menghibur dan sebagainya, atau perempuan yang berpakaian seperti laki-laki. Kalau dilihat dari belakang, ini laki-laki itu perempuan, bingung. Ini dikutuk, dilaknat oleh Rasulullah. Maksudnya Rasul mengutuk, dijauhkan dari rahmat. Saya baru dengar ada ustadz yang bebenjongan, baru dengar saya. Ustadz siapa itu? Gus. Siapa? Gus. Nggak tahu saya. Maksudnya apa? Menghibur atau apa? Padahal ada hadis di Bukhari itu, nomornya 1682. Jadi tadarus kita ba'da subuh ini, hati-hati. Kalau ada iklim tradisi orang-orang non-muslim, jangan gegeran, culametan, kabitaan, latah. Karena Rasul melarang. Latat ba'unna sunana man kana qablakum shibron bisibrin wa dira'an bidira'in hatta lau salaku atau hatta lau dakhulu juhrodobin la salaktumuhu atau la dakhaltumuhu. Kulna ya Rasulullah al yahudu wa nasara qala faman. Nanti umat Islam di belakang hari, kata Rasul, akan mengikuti tradisi tata cara orang-orang non muslim. Cara mengikutinya itu sejengkal demi sejengkal, sesikut demi sesikut. Yang dimaksud perlahan tapi pasti. Sampai-sampai kalau mereka memasuki lubang biawak, umat Islam nuturkan itu tukang abus. Sanadyan bahaya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-yahudu wa nasara, tata cara orang Yahudi dan Nasrani kan yang diikuti umat Islam. Kata Rasul, sahadai lamun lain manehna. Silakan kita skorsing dengan tanya jawab dulu yang sehubungan dengan materi, bukan hanya tahun baru saja. Ulang tahun kelahiran, kematian, pernikahan. Ada lagi hari Valentine Day, judulnya hari kasih sayang. Bagus kan? Bulannya bulan apa tuh hari kasih sayang itu? Februari. Oh, Februari. Bapak hafal banget itu. Saling tukar kado di sekolah saya itu, guru dengan guru. Saya bilang, ayah naon dia tuh saling tukar kado. Wah, Ustaz mau tinggalin zaman. Kan Valentine Day itu kebiasaan orang-orang Nasrani non muslim, diikuti oleh umat Islam. Ulang tahun sekarang dibawa ke sekolah, Pak. Anak sekolah ulang tahunnya tidak di rumah. Ibunya bawa kue tar, buat tumpeng di becaan, anaknya ke salon dulu, diaktingkan di dalam kelas. Kemudian wali kelasnya nyari-nyari saya, suruh ngadoa pada acara ulang tahun anak. Anak SD kelas 5 SD. Saya lari, Pak. Dia tangan ke mana cina si Ustaz itu ngadoa teh mengumum pisan. Kasihan orang yang nggak mampu. Anaknya ngurit mah, engke mun abdi ge di ulang tahun ge di sekolahnya. Ulang tahun di mana duitnya ge cek indungna. Saya punya cucu. Kek minta duit, kek mau beli kado. Buat apa saya yang kado? Itu teman saya ulang tahun. Dibere kumaha, dibere kumaha. Si malakama. Dibere kumaha, dibere kumaha. Yang beli kado ulang tahun babaturanan. Ulang tahun itu ada 3, harusnya 4. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun kematian, ulang tahun perkawinan. Yang belum ada pada hadisnya dan Qurannya ada ulang tahun perceraian. Ada ayat Qurannya, wasarrihuhunna bil ma'ruf aw sarrihuhunna bi ihsan
au sarrihuhunna sarahan jamila. Lamun nalak istri teh aya walimah, ceraikan dengan cara yang patut dan baik. Siga urang keur ngalamar be alut-alutan makan bareng kan gitu. Ada dalilnya Pak. Ada 2 kiai yang membahas ini, satu di Radio Garuda, satu guru saya. Ibu lamun bercerai pakai walimah linun teh ibu, linun teh. Yang namanya perceraian masa harus pakai walimah? Ayat Qur'annya ada. Au sarrihuhunna bima'rufin, au sarrihuhunna biihsanin, au sarrihuna sarahan jamila. Ayat Quran semua itu. Kata Kiai, ai nyeraikeun teh harus baik-baik sebagaimana kita waktu meminang dulu. Disangakeun ka mertua teh, bapak nyangakeun ieu pun bojo geus teu kaanggo, turun mesinna tos 5 kali. Sawios bapak urang pondok jodoh ge asal panjang baraya. Makan-makan tuh Pak. Itu namanya menghargai dan mengangkat derajat kaum wanita. Jangan habis manis. Ibu diangkat derajatnya sama suami. Makanya setelah diceraikan 3 bulan dalam masa idah cerai talak, itu masih harus ada risiko dapur Pak. Sekalipun si istri yang kita nikahi tadi waktu dicerai tidak punya anak. Oh dicerai kudu make apa? Lahir 3 bulan waktu masa idah. Kan hoream salah kita. Jadi setelah dicerai 3 bulan itu ada risiko dapur masih. Itu namanya mut'ah, pesangon. Jadi ibu rumah tangga sekian tahun teh memang jadi babu gitu. Mau yang jadi babu Pak? Gitu sering mah beres aja nafkah lahir, sep, nafkah batin yang tidak ada. Padahal ada itu. Ayat Qur'annya ada. Kalau mencerai istri, cerai talak, selama masa idah dikasih biaya itu. Kenatipun si istri itu tidak punya anak, apalagi kalau punya anak darah daging kan, biaya sekolahnya, pendidikannya, kesehatannya selama dalam masa iddah. Ada yang begitu nggak suami? Kalau yang begitu itu suami yang Qur'ani sekali. Silakan mau baca apa sekarang? Ustadz tadi siapa namanya? Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi di make up gitu kayak. Kalau di make upnya nggak masalah sih. Make upnya nih perempuan. Oh, gitu. Kayak lipstick. Muatannya untuk apa kayak yang kitanya? Cari anu ya. Sensasi. Silakan Pak, barangkali di pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai orang sekarang ini kan rombongan ke masjid kemana gitu kan, Ziarah ya. ziarah, sebetulnya kan dalam hatinya pasti tidak ada hal-hal yang jelek. Iya. Lebih kepada mereka ingin tahu, misalnya nih contoh Masjid Al-Jabar dibanding dengan orang Tasik yang di kampung. Yakin mereka datang ke masjid itu tidak ada pikiran apalagi meniru seperti yang dicontohkan dalam hadis tadi. Hal-hal seperti ini kan membuat pengetahuan bagi masyarakat, atau katakanlah bagi tokoh masyarakat yang ada di kampung itu tahu bahwa masjid yang bagus seperti itu. Jadi saya untuk satu hal ini ingin minta penjelasan, Ustaz, karena orang selalu dikaitkan dengan innama a'malu binniyat. Betul. Termasuk saya misalnya. Walaupun saya insya Allah tidak pernah datang ke situ rombongan terus enggak, tapi hal ini nggak bisa ditepis. Iya. Ya termasuk juga yang anak sekolah tadi ini kebetulan testimoni ya. Saya punya cucu juga. Kebetulan di sekolahnya kebiasaan ini kebetulan di TK Islam ya. Iya. Di Jakarta. Ternyata tiap minggu atau tiap bulan itu ada yang orang tahu. Betul. Tapi kebijakan dari sekolah itu tidak boleh
ngasih kado. Adapun yang ulang tahun memberikan berupa hadiah itu adalah sedekah. Nah, hal seperti ini apakah harus dipersepsikan mencontoh Yahudi Nasrani? Nah, ini yang perlu kita diklarifikasi karena ini kan sudah menjadi budaya masyarakat kita, Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu diwuruki dulu waktu ngaji oleh Kiai. Inamal amalu biniat. Setiap amal tergantung niatnya. Orang kematian menjamu tamu dalam tahlilan sedekah. Tapi Kiai berpandangan lain. Mangka hadenya ulah alus niat salah prak gitu. Sakitu itu Kiai teh. Ai niatna mah alus ngan prakna salah. Prakna nyulayaan sunnah Rasul. Ulah masang niat alus tapi prakna salah. Hanya segitu dari Kiai. Kadeknya cek Kiai teh ulah alus niat tapi salah prak. Jadi ketika niatnya bagus, muatannya apa saja tadi, tapi prakna menyalahi sunnah Rasul, jadi lepas. Papaga Kiai ke abdi gitu. Ulang tahun itu ternyata orang-orang Nasrani kan, yarah ya. Sanes Ustaz ieu mah sanes ulang tahun budak, ieu mah syukuran. Nah, dikemas dengan syukuran. Padahal intinya itu juga. Satu. Yang kedua, kalau tadi sekolah TK bagus ya, tidak boleh pikir kado. Kalau yang ulang tahunnya ngasih bagus aja. Jadi kasihan anak-anak yang tidak orang tua tidak mampu, Pak. Jadi budak teh pipikiran we nukatilu hiji dua tilu ulang tahun kan koopat teh jadi gering, Pak. Ai cek ini bapak nangis kagok palang cenah geus saya diulang tahunkeun. Geus tinu kaopatna mau ulang tahun deui da budakna ngan opat siki. Jadi ajengan mabatahan ka abdi kade yang ulah alus niatna mah alus tapi salah prak. Hanya itu saja papagah dari ajengan dari Kiai. Contohnya kumaha ajengan alus niat salah prak teh dicontohkeun. Niatna mah alus karena Allah, tapi dina prakna salah, nyulayaan karena sunnah Rasul. Jadi halus deui gitu. Satu pandangan Kiai. Tapi pandangan lain karena sudah umum Pak, sudah prak. Ulang tahun mah sudah prak, Pak. Dikemas dengan pengajian kan bagus. Tapi ternyata yarah ulang tahun itu ajaran Nasrani. Kita ikuti tadi. Umat Islam di belakang hari akan mengikuti tata cara orang-orang non-muslim sebelumnya. Jadi ada dua sudut pandang, Pak. Satu lagi tentang mengunjungi masjid. Ada di Bukhari, la tasyuddur rihal illa fi salasatil masajid. Jangan menyengaja kalian dipanitiakan abur-aburan mengunjungi kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa. Itu disuruh. Selain itu jangan menyengaja. Ini menyengaja kan tadi dipanitiakan, sekalipun Bapak tidak ikut. Tapi pandangan lain, niatna halus tapi prakna salah. Jadi menyalahi sunnah Rasul. Mangga Bapak. Ini kan yang saya pahami ya. Ya. Kita bikin masjid bagus. Iya. Kecuali tadi banyak masjid tidak ada orangnya. Betul. Lepat mohon. Tapi masjid yang bagus sebagai syiar. Ini yang harus kita pikirkan juga. Iya betul. Itu kan ini syiar nih, masjid Al-Jabar ini misalnya syiar untuk Jawa Barat. Iya betul. Kan? Mau tidak mau orang harus datang ke situ dalam pengertian untuk dapat pengetahuan, untuk komparasi dan sebagainya. Iya. Itu kan syiar. Jadi kalau misalnya dari zaman Rasul 3 itu memang terbatas zaman Rasul 3. Iya. Dan itu kita akui dan kita imani bahwa tapi selebihnya ada masjid-masjid yang hebat di mana orang-orang muslim juga punya teknologi dan sebagainya. Betul.
Dibanding gitu. Hah? Itu dibanding gitu. Iya. Jadi begini, ada hadis. Terus maaf lagi ya Ustaz. Iya. Tadi mengenai milad. Belakangan ini Muhammadiyah milad di Universitas di Kupang ya, Universitas Kristen ya di Kupang. Sehingga ada istilah Muhammadiyah kiblatnya di mana? Iya. Iya betul. Muhammadiyah Kupang. Sebetulnya kalau kita lihat kan ini adalah siar ya. Mau tidak mau siar ini kan di Islam itu yang kelihatan di Islam itu kolot, hanya di kampung. Betul. Gitu kan. Itu aja Ustaz. Mungkin Iya. ini maaf nih bukan ini lagi. Nggak apa-apa. Saya yakin bahwa Iya. hadis Rasul itu benar, Iya. tapi saya ini coba mengelaborasi pikiran Betul. saya. Sampai ke situ gitu. Ada hadis, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Sab'atun la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat. Panasnya bukan main di padang mahsyar, dia adem-adem aja Pak, tidak lapar, tidak haus. Salah satu di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Jadi untuk kondisi Jawa Barat, Al-Jabar itu se-Asia Tenggara kayaknya paling megah. Asal isinya kata Bapak tadi benar, ruh masjidnya hidup. Jadi para wisatawan yang datang dari daerah, bahkan ya Pak, di daerah tidak ada daerah maaf tajuk Pak. Jadi satu sisi bagus. Orang yang hatinya terpaut ke masjid akan dinaungi Allah Pak. Terpaut ke masjidnya untuk memakmurkan masjid-masjid salah satu dari 7 golongan warajulun, jangan diartikan laki-laki. Seseorang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut saja ke masjid. Kemana saja dia pergi, nanya masjid karena mau salat berjamaah, nanya masjid karena mau jumatan. Kecuali orang tara sholat memang Pak, untuk nanya masjid kemana-mana kayak ngese, nanya pemancingan biasanya. Kenapa? Kenapa? Sholatnya di kamar. Ya sudah, itu ada hadis seperti itu. Jadi sisi baiknya tadi Bapak kemukakan. Jadi syiar. Sekarang kita akan bahas apa saja yang termasuk syiar Islam. Dari sana ranahnya. Yang termasuk syiar Islam itu haji, umroh syiar Islam. Kemudian dalam hadis di Bulughul Maram, nanti Bulughul Maramnya di bawah Pak Kingin kalau ada terjemah. Saya Bulughul Maram yang kita bunuhnya ada. Salah satu ciri tanda kiamat bermegah-megah dalam membangun masjid. Itu ciri kiamat Pak. Tiap ganti DKM yang diperhatikan pasti fisik masjid. Sampai biayanya ratusan juta. Daya mah kertaraweh teh minggu pertama dan kedua Pak. Dan minggu berikutnya mah aya kamajuan. Iya. Jadi setiap pergantian DKM pasti yang diperhatikan fisik masjid. Karena Rasul sudah menyabdakan itu tanda kiamat. Pak alus-alus dien masjid. Tapi kata Bapak kan baik alus oge nyaman kan Pak. Ulah kaelakeun ku gereja. Gereja Istiqlal yang 10 megah sekarang bikin terowongan ke katedral. Fungsinya untuk apa tuh terowongan Pak? Enggak saya nanya. Fungsi yang dikeluarkan biaya bikin terowongan dari Masjid Istiqlal ke katedral. Terowongan itu biayanya besar. Fungsinya untuk apa? Daya gunanya cekak di mana? Sampai ke sana ada pertanyaan dari majelis ibu-ibu tua. Ustadz, abdi ngadenge beja cenah Istiqlal nyeun terowongan ke katedral. Sampai tahu si ibu yang tua itu. Eta teh gunana kanggo naon? Duka ibu tanyakeun kan nyieuna cekak ditu. Abdi teh apa? Fungsinya untuk apa? Oh, fungsinya untuk ada yang jawab jamaah juga Pak. Ustadz ada fungsinya. Kalau Istiqlal membuat terowongan ke katedral, fungsinya untuk toleransi.
Apa? Toleransi. Bukan, toleransi. Aduh ya Allah. Tak eta geuning ibu cek aya jawaban di bapak. Fungsinya untuk apa Pak? Toleransi. Kalau saya enggak, toleransi itu ada lagunya. Toleran, toleran, anak yang manis. Jadi kalau toleran itu jadi anak yang guyonnya ya. Eta masih di sekolah yang terowongan ke gereja katedral kanggo naonnya fungsinya nya? Kanggo toleransi. Mun disumangkeun ka budak yatimnya, aduh ya Allah, eta sabian segede. Abi ge can terang, Pak. Kumaha bentuk terowongan abi can terang. Terowongan silaturahmi. Nya ke sawaktu-waktu Bapak ka ditu Bapak. Lima bisa tembus ke Kamana? katedral. Pan kemarin Sri Pausnya diundang ya. Ya. Sampai dicium-cium ya. Oleh Menag ya. Dicium-cium, aduh luar biasa. Itu orang kafir sampai disegitukan Pak. Kalau ka ulama wajar Pak, ya sungkem cium tangan ulama wajar. Ini orang kafir Pak. Atau di tadi baik orang tutup formalnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas ilmu tentang tasyabbuh. Masih ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Sudah? Cukup? Ibu, badai naros kan? Cukup? Iya. Mohon Bapak sekalian, mudah-mudahan kajian kita, ilmu yang telah kita terima semoga semakin berkah ya Bapak sekalian. Amin. Dan kita dapat menjalankan ilmu yang telah tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Bismillah. Pokoknya kita tidak boleh untuk menyerupai acara-acara yang disediakan atau dirancang oleh umat-umat Kristen, Nasrani dan Yahudi. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.